wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nur Putra Sugini dari kelas 11 dari KTB. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya selama di jurusan TKJ. Di sini saya akan menjelaskan tentang end device. Pengertian end device adalah perangkat akhir, perangkat yang berada di ujung suatu jaringan dan digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi langsung dengan sumber daya jaringan. Biasanya perangkat ini menghubungkan pengguna atau aplikasi dengan server atau perangkat lainnya dalam jaringan. Perangkat ini bisa berupa komputer, smartphone, printer, atau perangkat lain yang dapat mengakses jaringan. Contoh end device: komputer desktop atau laptop. Komputer adalah contoh end device yang paling umum. Komputer ini mengakses jaringan untuk berbagai keperluan seperti browsing internet, mengirim email, atau mengakses aplikasi berbasis jaringan. 2. Smartphone dan tablet. Smartphone dan tablet adalah contoh end device yang mengakses layanan jaringan seperti media sosial, email, dan aplikasi lainnya melalui Wi-Fi atau jaringan. 3. Printer. Printer yang terhubung ke jaringan, baik itu melalui kabel Ethernet atau nirkabel Wi-Fi, memungkinkan beberapa pengguna di jaringan untuk mencetak dokumen tanpa perlu terhubung langsung ke printer tersebut. 4. Televisi pintar atau smart TV adalah contoh end device. TV ini dapat mengakses layanan streaming, browsing, dan aplikasi lainnya melalui koneksi jaringan. Perangkat cloud atau Internet of Things. Perangkat seperti lampu pintar, thermostat pintar, dan kamera pengawas yang terhubung ke internet yang merupakan end device yang sering digunakan dalam rumah pintar dan sistem otomatis. Perangkat keenam ada perangkat POLP, telepon POLP yang terhubung ke jaringan internet yang melakukan panggilan suara adalah contoh end device yang digunakan untuk berkomunikasi berbasis data. Fungsi end device: mengakses layanan jaringan. Fungsi utama dari end device adalah memberikan antarmuka pengguna untuk mengakses layanan yang disediakan oleh jaringan seperti browsing, email, dan aplikasi lainnya. 2. Mengirim dan menerima data. Digunakan untuk mengirim atau menerima data dalam jaringan, misalnya ketika kamu mengirim email melalui komputer dan mengunggah foto melalui ponsel. Perangkat tersebut mengirim data melalui jaringan server ke server tujuan. 3. Berinteraksi dengan server dan atau perangkat lain. End device dapat berkomunikasi dengan server atau perangkat lain yang terhubung ke jaringan. Sebagai contoh, komputer yang terhubung ke jaringan printer, jaringan atau ponsel yang mengakses server web. 4. Menawarkan antarmuka pengguna. Menyediakan antarmuka yang kemungkinan pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi atau layanan jaringan. Ini bisa berupa layar, keyboard, dan perangkat input lainnya yang memungkinkan pengguna untuk memberikan instruksi kepada perangkat. Kelebihan end device: 1. Akses langsung ke jaringan. Memungkinkan pengguna akhir untuk langsung terhubung dan mengakses layanan jaringan dengan mudah. 2. Fleksibilitas penggunaan. Dapat menggunakan berbagai jenis perangkat sebagai end device melalui dari komputer desktop, smartphone, hingga perangkat rumah pintar. 3. Ada kemudahan penggunaan. Digunakan dengan antarmuka yang ramah pengguna. Ini memungkinkan penggunaan untuk mengakses dan menggunakan daya jaringan tanpa kesulitan teknis besar. 4. Interaksi penggunaan yang interaktif. Kekurangan end device: ada keamanan rentan, ketergantungan pada jaringan, pengelolaan yang kompleksi, beban jaringan. Kesimpulannya, end device adalah perangkat yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses dan berinteraksi dengan layanan yang di jaringan. Ini berupa komputer, ponsel, printer, atau perangkat lain yang terhubung ke jaringan. Sekian pemahaman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.